Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia channel Jejak Sang Guru. Jumpa lagi bersama saya Fitra Bindanu dan Mas Karyono. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai ilmu murni dan ilmu perewangan. Mas Karyono, kalau untuk ilmu murni itu kan ilmu yang ada di dalam diri kita sendiri ya, atau yang memang bawaan dari kita. Sementara kalau untuk ilmu perewangan itu asalnya dari luar. Kalau untuk pendapat Mas Kar sendiri, yang dimaksud dengan ilmu murni dan ilmu perewangan itu seperti apa? Menurut pengetahuan saya, selama kita mengembangkan PPS Budi Sejati, yang dimaksud ilmu murni itu adalah semua itu adalah pemberian dari Allah. Nah, itu saya yakin bahwa Allah akan memberikan suatu ilmu yang murni kalau memang si umatnya itu akan menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing. Tidak harus satu agama atau si apa pilih-pilih kan. Jadi semua itu sama. Karena apa? Biarpun semua agama berbeda-beda, suatu yang berbeda, tapi itu adalah kita sebut umat dari Allah. Ya, Allah yang menciptakan. Jadi kalau masalah murni itu sama sekali bahwa kita itu nggak pernah mengejar suatu keilmuan. Tapi dengan kita selalu menjalankan perintah Allah, entah itu ibadahnya, entah itu perilaku kita, entah kita kepedulian dengan sesama umat, saling kita saling mengisi, saling membantu. Saya yakin Allah akan memberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat pada umatnya yang menjalankan itu. Nah, ilmu murni ini yang dimaksud itu tidak boleh untuk suatu kesombongan atau tidak boleh. Tapi ilmu akan muncul ilmu murni itu pada saat kita dibutuhkan. Suatu saat kita jalan, ada gangguan suatu di jalan, entah itu ada suatu mengganggu kita, padahal kita itu merasa memang nggak punya apa-apa karena nggak pernah belajar sesuatu ya. Tapi dengan sendirinya, bagaimana orang-orang itu tidak akan melakukan belajar sama kita, justru malah pergi dengan sendirinya. Nah, entah apa yang dilihat oleh orang-orang itu kita juga nggak tahu, tapi dia akan mundur dengan sendirinya. Itu hal semacam itu sering banget kita alami. Terus ada orang yang merasa nggak suka sama kita, dia melakukan sesuatu dengan mungkin kelebihan dia atau kesalahan dia, entah dia sendiri ataupun minta pada orang lain. Saya yakin Allah akan melindungi terus. Itu murni. Jadi kita merasa nggak punya apa-apa. Tapi pada suatu saat kita menghadapi masalah apapun akan aman. Ada bantuan atau apapun itu. Betul, kan kita kan nggak tahu nih, ya, itu yang tahu Allah itu memberikan sopirnya. Itu banyak sekali contoh pada saat kita kalau mengingat sejarah dari raja-raja kita dulu, termasuk yang Kembang Senopati pada waktu diserang sama Pajang, perang tanpa menang tanpa perang, itu satu. Terus dia waktu itu diserang Pangeran Suprapya, Raja yang kedua Mataram, diserang dari beberapa pasukan gabungan, itu pun begitu juga. Itu sebenarnya kalau kita yakini bahwa itulah namanya ilmu murni, saat dibutuhkan Allah akan melindungi kita. Karena apa? Nah, di samping itu kita juga misalnya pada suatu saat kita mempunyai kondisi ya, kita harus membutuhkan sesuatu. Tapi betul-betul kita itu nggak ada sama sekali, nggak punya sama sekali. Ada aja jalan, kemudahan. Itu yang namanya ilmu murni. Jadi kita tanpa niat untuk mempelajari sesuatu dengan siapapun, tapi hanya satu menjalankan kewajiban kita, perintahnya. Perintah dari Allah, perintah dari Tuhan, sesuai dengan agama kita secara rutin. Dan terus hati, dan kita peduli. Jaga perilaku, jaga etika dalam kita menghadapi sesama. Itu sudah saya yakin Allah akan memberikan suatu ilmu. Gak usah belajar siapapun, asal Anda bisa menjalankan.
sesuai dengan perintah Allah, kewajiban kita jalankan. Terus kepada sesama kita juga bisa peduli, atau kita juga perilaku sekarangnya kita benahi baik pada sesama. Saya yakin Allah akan memberikan kelebihan pada saat dibutuhkan. Jadi ilmu murid menurut saya adalah paham dari jejak sang guru atau Bodhisattva ini. Ilmu muridnya adalah pemberian langsung dari Allah, dan kita nggak menyadari bahwa kita punya suatu kelebihan. Tapi dengan catatan kita menjalankan perintahnya, kewajiban-kewajiban dari Allah, perintah Allah pada sesama, dan kita jalani aja. Saya yakin Allah akan memberikan suatu kelebihan di mana kita pada saat membutuhkan. Itu ilmu murni. Nah, kalau ilmu perewangan, tadi kemarin udah bahas masalah nyambat ya. Jadi perewangan itu adalah kita mempelajari suatu ilmu tapi dengan bantuan. Berarti bukan dari kita sendiri, bukan dari luar. Bukan. Itu bantuan dari yang mungkin anggaplah kayak makhluk lah ya. Makhluk kita dengan, saya yakin kalau mempelajari yang perewangan itu adalah pasti ada suatu bacaan, saya yakin. Jadi memang ada panduan lagi ya. Makanya kalau kita nyari itu kita harus paham benar. Menurut saya siapapun saudara-saudara kita Bodhisattva itu belajar dengan siapapun, saya mendukung sekali. Tapi dengan catatan, kalau bisa suruh baca sesuatu dijelasin, ada maksud tujuan apa di kita membaca ini, ada unsur apa, itu harus ditanyakan dulu. Jelas. Menurut saya. Jadi jangan sampai kita baca sesuatu tapi nggak ngerti artinya. Ternyata bacanya ada unsur mandi. Nah, itu yang dimaksud rewangan adalah kita minta bantuan pada hal seperti itu. Ya, maaf aja ini adalah makhluk lah, kalau jin gitu. Tapi kalau orang yang manusia udah meninggal nggak mungkin. Pasti itu berwajib. Ya, jin akan membantu kita sesuai yang kita minta. Itu nanti rewangan. Dan termasuk kemarin sudah tak sampaikan bahwa seorang tukang membantu orang. Cuma kita pegang, yang pegang aja, baru kita tempel ini udah kembali dah. Padahal dia hanya menempelkan jari. Nah itulah mungkin yang terjadi dari perewangan yang tadi. Termasuk misalnya ada ajian, atau misalnya di musilan lah katakan. Ya begitu ditusuk, memang nggak kena. Karena apa? Karena dia punya perewangan, dia nahan. Jadi pada saat cuma orang nggak tahu tuh, ditahan sama beliau, jadi nggak nyampe. Itu kayak musilan. Nah, di Bodhisattva pun ajian kan banyak, 30. Cuma saya menerima, saya nggak pelajari enggak. Tapi banyak itu pun banyak hal yang di luar dugaan saya pernah mengalami. Ternyata ya bisa. Nah, kembali bagaimana murid tadi, asal kita rajin ibadahnya sesuai dengan perintah Allah kita jalankan, peduli pada sesama. Bagaimana kita melatih kepekaan batin itu, bukan kepekaan batin berarti kita melihat sesuatu, bukan ya. Kepada batin itu peka pada lingkungan, pada keluarga. Kita jalan lihat orang, wah itu dia langsung muncul, perlu bantuan. Itu ya, itu namanya ilmu perewangan adalah kita mempelajari dari entah seseorang atau belajar dari buku, dari apa baca, itu unsur mandi. Namanya perewangan kalau orang Jawa bilang. Gitu ya, dibantu gitu. Ya, panggilan gitu. Jadi yang kerja orang itu. Nah, tapi saya yakin itu nanti tetap ada nagi gitu loh. Nah itu nagi. Nagi dalam arti lama nggak ini udah, ya. Itu menurut saya. Nah, tadi Mas Karl sebutkan perewangan itu kita bisa pelajari. Bisa. Orang bodoh pun bisa ya? Karena itu perewangan pasti saya yakin. Satu dia akan baca kayak model bacaan, entah. Terus jadi kedua itu pasti akan jalani, entah itu puasa apa, ya. Kamu berjalani. Nah itu yang kayak gitu itu ada bisa siapapun bisa mempelajari asal dengan satu keyakinan. Jadi bisa. Jadi ini perewangan itu bantuan oleh makhluk.
maupun itu mungkin bisa dari ya sedikit bisa. Tapi selama niatnya baik mungkin juga hasilnya baik ya Mas. Takutnya kan kalau ada yang mau belajar tiba-tiba dia mau salah gunakan itu kan juga bisa Nah, gitu. masalahnya aja baik dan enggak itu sebenarnya relatif ya, tergantung kita juga loh. Karena kita belajar juga mungkin itu bagus, tapi menurut paham orang lain belum tentu itu kan. Iya. Nah, soalnya apa? Nah, perewangan itu pasti ada semua itu ada penagih, ada suatu dampak, entah sekarang atau di hari tua ya. Ibaratnya seperti ini aja lah. Kita selalu mau disajian, ya kan memilih. Gak dikasih sekali aja bisa makan kita itu, jadi ngandung kita kan bisa. Nah ini yang kita takutkan. Tapi kita tidak akan melarang orang mempelajari seperti itu. Sudah kita dijati ya atau dijelasan dulu, kita jangan melarang. Kita hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya terima. Jadi kita hanya menjelaskan itu. Jadi sama sekali tidak akan mengganggu hak orang lain atau tidak akan melarang orang belajar ini, tidak. Kita hanya supaya sahabat Budijati itu ngerti itulah. Itu paham saya dari Budijati sesuai yang saya terima. Ya. Terus kalau tadi Mas kan jelaskan mengenai apa ajian itu, Ya. apakah itu termasuk ilmu perewangan juga atau seperti apa? Menurut saya masih perewangan. Perewangan juga karena apa? Kalau perewangan itu hanya juga ada yang perewangan itu suatu saat dipanggil apa butuh kita panggil. Tapi kalau kajian itu ngikutin terus. Bedanya itu ikutin terus. Jadi kalau perewangan misalnya tadi saya berikan contoh, kita mengurut orang, membantu orang, baru manggil. Kalau nganggur ya enggak. Tapi kalau namanya kajian yang udah masuk, udah mendampingi kita, itu ngikut terus. Ke bawah terus. Nah ini salah satunya beban di hari tua kita. Itu paling enggak itu harus hilang dulu, pergi dulu. Karena Allah dia akan menerima. Karena Allah menciptakan psikot, kok bawa sesuatu. Itu menurut paham Budijati. Ya, itu yang sesuai yang kita terima. Tapi intinya berarti tetap bisa sebelum kita dipanggil ya Mas, itu bisa ya tergantung, ada orang nggak sanggup gitu loh. Karena apa? Ya mungkin kalau yang masuk cuma yang ikut satu, kalau bikin satu, nah itulah. Jadi itu tetap bisa. Dengan catatan kita harus mencari orang yang benar-benar kelasnya tinggi atau yang tahu. Tapi pesan saya ya sebelum belajar untuk ditanyakan dulu penjelasan yang sampai benar-benar jelas, jangan sampai berdampak yang tidak diinginkan. Itu menurut saya. Oke, Mas. Nah, kita kembali ke ilmu murni tadi, Mas. Ya. Intinya kan berarti kalau kita sudah peka, mesti kita peduli, Mas. Ya. Kembali kepada kita masing-masing berarti. Betul. Karena kalau di luaran kan ada orang bilang Mas, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi selama kita berbuat baik, insya Allah nanti yang datang juga. Betul. Itu sesuai yang saya terima pada saat kita ziarah ke Sunan Prawoto kan. Sing nandul mundur, sing gawe nganggu kan gitu. Kita artinya kan masa kita merasa nanu ya nanti kita buahnya. Kalau kita jahit ya kita memakai gitu loh, itu ibaratnya. Nah terus kembali pada apa namanya masalah ilmu tadi dengan catatan satu ya, kita membantu siapapun itu harus benar-benar tulus, jangan sampai berharap sekali lagi kita mengharapkan sesuatu atau kita mohon doanya dia, jangan. Jadi tulus itu kalau kita sudah berharap seperti itu naik betul, itu gak akan naik. Jadi benar murni itu. Tapi ya itu tadi bedanya kita belajar murni itu kalau ditekunin kita itu secara grafik naik. Kapan kita ketemu itu urusan Allah, tapi bakal naik grafik pelan-pelan. Tapi kalau untuk instan nggak bisa. Nah kalau yang perewangan bisa instan. Selesai puasa masuk. Kalau puasanya bener gitu kan. Nah, ya tapi itu pun masih bisa ditutup dengan cara lain. Makanya jadi terbuka sekarang ilmu Budijati apa ini kita tutupin, kita meluruskan aja kok. Dengan ya kembali lagi yang penting saya nggak akan ganggu keilmuan orang lain ya. Sama-sama kita satu guru saja ilmu ya. Jangan ya. Itu kan. Sahabat Budijati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Kar,
bahwa ilmu murni dan ilmu penerawangan itu, kerewangan itu mempunyai masing-masing kriteria ya. Tapi yang ada saya garis bawahi Mas, terkait dengan ilmu murni itu adalah satu kebaikan maka akan berbuah kebaikan. Betul ya. Sementara kalau ilmu perewangan kita bisa pelajari Iya. selama itu niatnya juga baik maka akan mendatang juga kita. Betul ya. Dari kami pembicaraan saat ini cukup sekian. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dalam Jejak Sang Guru. Kita ketemu di lain waktu. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.